Idul Fitri perdana Prabowo sebagai presiden berlangsung meriah. Ribuan warga hadir dalam open house di Istana Kepresidenan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ajak 80 anak yatim berbelanja baju baru di hari Lebaran. Selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda. Beragam kabar seputar aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Prita Zega, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, tahun ini merupakan pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto mengadakan acara open house atau gelar Gria Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah sejak menjabat sebagai Presiden pada Oktober 2024. Acara gelar Gria yang digelar di Istana Kepresidenan berjalan meriah dan dihadiri pejabat serta warga masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian acara Idul Fitri pertamanya sebagai Presiden dengan melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Prabowo tiba bersama putranya Didit Hedi Prasetyo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran Presiden dalam sholat Id menandai perayaan Idul Fitri yang penuh makna bagi umat Muslim di Indonesia. Dan kita simak bersama. Selesai menunaikan sholat Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk bersilaturahmi dengan pejabat negara dan masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat datang ke Istana Negara bersama keluarga. Diikuti sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang datang mengikuti open house ini. Presiden dan Wakil Presiden terdahulu juga tampak hadir di Istana. Di antaranya Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY bersama putra, menantu, dan para cucunya. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala bersama istri. Di antara tamu yang hadir juga ada tokoh pengusaha nasional Abu Rizal Bakri didampingi oleh putranya Anindya Bakri yang ikut bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto. Mereka tampak akrab dan berbincang usai bersalaman. Kehadiran ARB Anindya Bakri bersama istri juga diabadikan dengan foto bersama. Usai menemui pejabat negara dan tokoh, Presiden Prabowo Subianto kemudian turut menyambut kedatangan ribuan warga dengan ramah yang datang ke Istana Kepresidenan. Kepala negara menyambangi satu persatu warga untuk bersalaman serta menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada masyarakat. Tak hanya masyarakat umum, acara open house ini juga dihadiri oleh para penyandang disabilitas yang datang untuk menemui Presiden. Kemeriahan Idul Fitri Presiden Prabowo Subianto masih berlanjut. Kali ini bersama wartawan Istana Kepresidenan, Presiden diajak untuk mempelajari gerakan tren velocity di medsos. Hal itu terjadi usai foto bersama Presiden dengan wartawan istana. Sejumlah wartawan mengajak Presiden untuk melakukan tren velocity. Prabowo pun tampak mengikuti arahan sejumlah wartawan dalam melakukan gerakan velocity. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di momen Lebaran, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyapa warga di Kelurahan Tipes dan Kratonan, Surakarta, Jawa Tengah. Wapres juga mengajak 80 anak yatim berbelanja pakaian. Hari kedua Lebaran, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyapa warga di Kelurahan Tipes dan Kratonan, Surakarta, Jawa Tengah. Wapres didampingi Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Wapres berdialog dengan warga mendengarkan aspirasi secara langsung.
Interaksi ini bagian dari upaya pemerintah dalam merespon kebutuhan rakyat dan mendorong kesejahteraan lebih merata. Aspirasi yang ditampung akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Setelah menyapa warga, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluangkan waktu bersama anak-anak yatim. Wapres mengajak 80 anak yatim untuk merasakan kebahagiaan berbelanja bersama di kawasan Laweyan, Surakarta. Wapres ingin memastikan anak-anak yatim bisa merasakan kehangatan dan keceriaan seperti anak-anak lainnya. Anak-anak dibebaskan memilih pakaian yang mereka inginkan. Menurut Wapres, anak-anak yatim bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga sosial, namun masyarakat juga dapat berkontribusi dalam bentuk kepedulian. Tim TV One mengabarkan. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mudik ke Solo, Jawa Tengah di hari kedua Lebaran. Saat berada di Solo, Wakil Presiden datang ke Gedung Graha Sababwana untuk meninjau pembagian bantuan Wakil Presiden. Pembagian bantuan dari Wakil Presiden ini dilakukan di dua tempat, yaitu di Graha Sababwana dan Masjid Sheikh Zayed. Selain itu, Wakil Presiden juga menyempatkan diri berdialog dan menampung aspirasi warga. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Solo juga untuk menghadiri halal bihalal internal keluarga Joko Widodo di kediamannya. Kita ngecek beberapa tempat dengan Pak Wali Kota, ada 2 tempat ya tadi ya, menampung keluhan-keluhan warga, itu aja. Mumpung mampir Solo 2 malam, cukuplah untuk menampung aspirasi warga. Nanti ditindaklanjuti Pak Wali. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Usai bertemu Joko Widodo, Luhut berpesan jangan sampai demokrasi merusak budaya sopan santun. Luhut Binsar Panjaitan tiba di rumah Jokowi bersama istrinya Devi Simatupang Senin kemarin sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Luhut bertemu Jokowi selama 1 jam. Sebelum bertemu Jokowi, Luhut dan istri bertemu Presiden Prabowo Subianto. Usai bertemu Jokowi, Luhut berpesan di hadapan awak media, setelah Ramadan ini kita harus dapat memelihara budaya santun dan ramah. Tadi saya dengan istri saya udah lebaran pada Bapak Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Tapi kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo kami mau lebaran ke tempatnya Pak Jokowi, karena menurut saya ya selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadan ini yang selesai hari inilah selesai ya. Ya kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita. Luhut menyatakan kritik itu sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Namun jangan sampai demokrasi merusak budaya sopan santun. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami ajak Anda memperbaharui kondisi arus mudik dan arus balik di hari H+2 Idul Fitri. Tetaplah di Kabar Merah Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah
kepada seluruh umat Islam di tanah air dan di seluruh dunia. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, tibalah saat kita merayakan kemenangan. Idul Fitri adalah momen suci untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan meneguhkan kembali komitmen kita sebagai pribadi untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada untuk menjadikan Idul Fitri ini sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan bangsa, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan berkeadaban untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anda kembali menyaksikan kabar Merah Putih. Pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan langkah antisipasi terkait lonjakan pendatang baru pasca Lebaran 2025. Penegakan hukum dengan cara operasi justisia disebut tidak akan dilakukan, melainkan pendekatan kemanusiaan untuk menjamin pendatang memiliki identitas dan administrasi yang jelas. Jadi ini memang problem yang pasti akan dihadapi Jakarta dalam kondisi yang seperti ini. Tanpa menutup mata kan beberapa daerah melakukan PHK dan sebagainya. Dan untuk itu Jakarta pasti mempersiapkan diri. Saya dan Bang Dul kami sudah berdiskusi, kita tidak melakukan operasi justisia. Yang kita lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan. Siapapun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya. Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta, monggo, silakan. Asal skill. Asal dia mau ada pelatihan dan asal juga yang paling penting dia punya identitas. Kalau enggak punya identitas, enggak gitu ya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengapresiasi penanganan arus mudik Lebaran 2025 menjadi salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000. Kelancaran tidak hanya di Pelabuhan Merak, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu pengaturan mudik terlancar setidaknya sejak tahun 2000. Jadi saya ini perantau dari Lampung sejak tahun 2000 sampai sekarang ya. Tiap mudik ini salah satu yang terlancar adalah tahun ini ya. Jadi kita tadi dari Jakarta cuma 1 jaman ya sampai di sini, luar biasa, dan sampai di sini bagus. Saya juga pantau kemarin dengan Pak Kakor Lantas ya. Bukan hanya di Merak rupanya ya, bukan hanya di wilayah Banten, hampir di seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar jaya. Ya, khusus untuk di Banten kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, Pak Dirut ASDP, ini alumni Komisi 3 nih, Pak Dirut nih. Pak Wakapolda juga rekan kami, Pak Kapolres Cilegon, Pak Kapolsek yang mengatur luar biasa. Saya pantau dari beberapa hari kemarin di Merak ini sangat-sangat lancar sekali. Petugas kepolisian dan jasa marga kembali memberlakukan rekayasa arus dengan sistem lawan arus atau kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat 3 hari pasca Lebaran Rabu siang. Kontraflow diberlakukan dari mulai kilometer 55 hingga kilometer 65 arah Cikampek. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Cikampek memadati 5 lajur tol Jakarta Cikampek di ruas kilometer 55 wilayah Klari. Masih tingginya volume kendaraan ini ditengarai masih banyak warga yang melakukan perjalanan mudik susulan ke kampung halamannya. Tak hanya itu, banyak juga warga yang melakukan perjalanan untuk pergi ke tempat wisata yang ada di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Kepadatan kendaraan terpantau dari sejak kilometer 47 turunan tol MBZ hingga kilometer 57.
Lalu bagaimana arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, Cikatama? Kita menuju ke rekan Leo Chandra. Halo, selamat sore Leo. Apakah kepadatan masih terjadi di sana? Baik, Prita Zega dan juga pemirsa, untuk saat ini saya mengabarkan langsung dari tol fungsional yang juga ini akan digunakan serta dibuka untuk persiapan kepadatan di tanggal 6 dan tanggal 7. Diprediksi kepadatan sendiri ini akan terjadi mulai dari tujuan Bandung ke Jakarta pada tanggal 6 dan 7 maksud kami. Dan kemudian tol fungsional tempat kami mengabarkan saat ini juga lah nanti akan dibuka. Dan saat ini pantauan kami di lokasi sedang dilakukan peninjauan langsung oleh Dirgakum Korlantas, ada Brigjen Pol Faisal dan juga sejumlah direksi dari Jasa Marga yang kemudian ini melakukan pengecekan di tol fungsional yang akan digunakan. Untuk informasi sendiri di tol Cikampek sendiri untuk kendaraan jumlah volume ini terus meningkat, Prita Zeka dan juga pemirsa, ada sebanyak 60.000 lebih kendaraan ini kemudian keluar dan masuk menuju dari Jakarta menuju ke Jawa dan juga sebaliknya melalui tol Cikampek sendiri. Bahkan untuk detail sendiri masuk ke arah Palimanan ini ada sebanyak 24.745 kendaraan, dan untuk yang ke arah Jakarta ini ada sebanyak 14.083 kendaraan. Meningkatnya jumlah volume kendaraan ini juga terus terjadi mengingat bahwasannya sore dan malam hari merupakan waktu yang dipilih oleh masyarakat yang ingin melakukan arus mudik dari sejumlah kota dari Jawa menuju ke Jakarta. Dan sejak siang tadi pun kemacetan di tol Cikampek sendiri terjadi karena masyarakat juga memilih untuk melakukan libur bersama dengan sanak keluarga yang mengunjungi tempat destinasi yang berada di Jawa Barat. Informasinya juga kontraflow ini sudah diberlakukan di kilometer 55 hingga 65 arah Cikampek ruas jalan tol Jakarta Cikampek pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat tadi. Artinya memang jalur ataupun rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara kontraflow ini mengingat bahwasannya kemarin kepadatan ini terjadi mulai dari kilometer 55 sampai ke kilometer 65, dan juga di rest area 67 juga terjadi kepadatan kendaraan yang sangat signifikan. Bahkan informasinya di gerbang tol utama Cikampek sendiri untuk masyarakat ataupun pemudik yang terus meningkat dari Jakarta menuju ke sejumlah kota yang ada di Jawa sampai saat ini masih terpantau ramai lancar, mengingat bahwasannya memang masyarakat hingga saat ini masih terus melakukan ataupun mengunjungi kota-kota yang ada di sekitar Jawa. Sehingga himbauannya juga dari Jasa Marga menghimbau bagi seluruh pemudik agar terus memastikan kendaraan dalam keadaan baik, dan serta adanya diskon tarif tol yang juga ini akan dilakukan secara 2 tahap. Ini juga menjadi sesuatu hal yang memang ditunggu oleh masyarakat untuk melakukan arus balik menuju Jakarta. Ada sebesar 20% diskon tarif tol yang juga ini akan diberlakukan mulai tanggal 3 kemudian sampai tanggal 5 April 2025, kemudian di tahap kedua dari tanggal 8 sampai tanggal 10 April. Begitu laporan kami, kembali ke studio Zega. Baik, terima kasih Leo Chandra atas informasinya. Selalu jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Selamat bertugas kembali, Leo. Pemirsa, beragam kabar menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda ya. Berikut ini tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, arus lalu lintas di jalur selatan Garut, Jawa Barat, hari ketiga Lebaran Rabu siang semakin padat. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, tol Bocipi keluar Parung Kuda padat hingga 3 km, didominasi warga yang akan berwisata. Arus lalu lintas di jalur selatan Garut, Jawa Barat, hari ketiga Lebaran Rabu siang semakin padat. Kendaraan roda 2 mendominasi. Mereka adalah warga yang akan bersilaturahmi, pemudik lokal, dan juga mereka yang menuju objek wisata. Kemacetan terjadi di beberapa ruas jalur selatan, terutama di Simpang 4 Sigobin, merupakan muara arus wisata, arus mudik, dan arus silaturahmi. Menjelang siang, petugas kepolisian sudah menerapkan 2 kali sistem one way atau 1 arah, karena kendaraan dari arah Bandung menuju Garut masih terus bertambah. Kemacetan diperkirakan akan terjadi hingga sore bahkan malam nanti. Apalagi petang ini akan terjadi arus pulang wisatawan, sehingga kepadatan kendaraan tak bisa terhindarkan.
Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, tol Bocimi keluar Parung Kuda padat hingga 3 km didominasi warga yang akan berwisata. Kendaraan dari arah Bogor maupun Jakarta harus antri hingga 4 jam. Kemacetan akibat meningkatnya volume kendaraan roda 4 yang akan menuju kota dan Kabupaten Sukabumi, terutama ke tempat wisata. Juga penyempitan jalan di arteri dan simpangan jalan. Dari Garut dan Sukabumi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Dan untuk memperbaharui kabar tentang kondisi lalu lintas menuju lokasi wisata di wilayah Garut dan Sukabumi, Jawa Barat, kita terhubung dengan reporter TV One Taufik Hidayah dan Rizky Gustana. Pertama kita ke Garut terlebih dahulu dengan Taufik Hidayah. Selamat sore Taufik, bagaimana lalu lintas menuju lokasi wisata di Garut sore hari ini? Apakah masih terpantau padat? Baik, bisa saya kabarkan bahwa seperti yang terjadi di belakang saya, ini merupakan arus pulang wisata dari beberapa objek wisata Cipanas, kemudian Darajat, kemudian TWA Papandayan, dan lainnya, di mana memang sekitar pukul 15 tadi, arus lalu lintas yang mengarah ke Bandung mulai mengalami kepadatan karena memang selain arus wisata di tempat saya mengabarkan, yaitu di Simpang 4 Cigobing, ada juga arus mudik lokal, sehingga jika boleh saya gambarkan real time menit ini atau detik ini, seperti inilah kondisi yang mengarah ke Bandung, sehingga petugas kepolisian pun tadi beberapa kali melakukan sistem one way atau sistem satu arah, namun belum efektif dan belum bisa menguras kepadatan di jalur atau di Simpang 4 di Gobing ini. Panjangnya kepadatan arus lalu lintas di wilayah jalur selatan Garut cukup panjang, di mana dari Bundaran Tarogong hingga ke Tusukan Leles, di mana memang panjangnya kepadatan ini karena volume kendaraan dari arah Tasikmalaya atau dari arah Singaparna sudah mulai berdatangan, di mana mungkin mereka sebagian mengarah atau melakukan perjalanan arus balik lebih awal untuk menghindari kemacetan apabila memang dilakukan pada esok atau lusa. Dan diprediksi kepadatan ini masih akan terus terjadi hingga malam nanti, mengingat masih terdapat arus silaturahmi, yaitu para pemudik yang sudah tiba di Garut melakukan perjalanan pendek, yaitu dari ke sanak saudara, ke teman, ke kerabat, sehingga menambah padatnya kendaraan roda 2 maupun roda 4 di jalur selatan ini. Selain di wilayah jalur Provinsi Leles Kadungora, terdapat juga jalur nasional Limbangan yang mengarah ke arah Malangbong dan Tasikmalaya, dan informasinya untuk jalur nasional sudah mulai normal karena polisi beberapa kali melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu dengan menerapkan sistem one way panjang dari arah Bandung menuju Malangbong, dan secara bergantian juga dari arah Malangbong menuju arah Bandung, sehingga kepadatan di jalur nasional Limbangan bisa terurai. Namun di jalur saya tempat mengabarkan, yaitu jalur provinsi, kepadatan belum bisa terurai hingga sore ini, sehingga petugas sebentar lagi akan memberlakukan sistem satu arah dari arah Garut menuju Lingkar Nagreg, sehingga nanti kendaraan akan tumpah ke Lingkar Nagreg tersebut hingga ke tol Cileunyi. Demikian. Baik, terima kasih Taufik Hidayah mengabarkan langsung dari Garut. Selanjutnya kita akan bergeser ke Sukabumi, Rizky Sutana. Rizky, bagaimana situasi di sana sore hari ini? Silakan. Ya, kita juga dan tempat karena saya berada di tol Pasundan, tol Gubernur. Saat ini volume kendaraan yang mengarah kota dan kabupaten Sukabumi yang di pagi hingga sekarang tempat itu makin meningkat, di mana kendaraan didominasi yang akan melakukan perjalanan wisata yang berada di kota Kabupaten Sukabumi seperti wisata pantai, wisata kutub, dan wisata lainnya. Dan juga warga masyarakat yang akan melakukan silaturahmi ke sanak saudara yang berada di kota dan Kabupaten Sukabumi. Dapat kami lihat juga bahwa memang padatan ini didominasi kendaraan yang keluar eksternal maupun bertemu di persimpangan jalan, yaitu Jalan Angsen, Parung Kuda, Kota Sukabumi didominasi oleh
kendaraan roda 2 yang turut serta ikut melakukan perjalanan wisata ke beberapa daerah di Kabupaten Sukabumi. Kemacetan panjang ini memang akibat dari menyempitnya jalan arteri, khususnya jalan raya Cibadak, dan banyak persimpangan yang akan menuju kota maupun tempat wisata yang berada di Kabupaten Sukabumi, sehingga kemudian dari Satlantas Polres Sukabumi melakukan satu arah ketika kepadatan ini tidak kondusif. Dan kami laporkan juga bahwa kepadatan dan berbagai kantong seperti kota Probolinggo, Jepang yang akan arah Cianjur dan Baik, terima kasih Rizky Gustana mengabarkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat, dan tadi juga ada laporan secara langsung dari Taufik Hidayat dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di Kabar Merah Putih. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, Satuan Tugas Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memantau situasi kunjungan keluarga di Lapas Cipinang, Jakarta Timur di hari kedua Lebaran. Satgas melakukan pemantauan langsung di tengah-tengah kunjungan keluarga, baik pertemuan tatap muka, barang bawaan, dan jam kunjungan antara keluarga dan pihak warga binaan. Satuan Tugas Command Center Kemenko Polkam mengapresiasi sistem yang profesional dengan loket-loket yang mudah dimengerti oleh keluarga warga binaan, sehingga proses kunjungan keluarga berjalan dengan tertib dan nyaman. Dari Satgas Pengamanan Lebaran, posko ini melaksanakan jejak keliling kemana-mana, Bapak, untuk melihat bagaimana pelayanan dari pemerintah, khususnya dari lapas ini kepada masyarakat. Alhamdulillah, saya lihat di tempat ini pelayanan cukup bagus sekali. Petugas mampu mengarahkan para keluarga-keluarga yang akan menengok keluarganya di dalam, ya, dilayani dengan sangat baik. Tentu bahwa layanan publik yang dilakukan oleh Lapas Cipinang sudah memenuhi standar, ya. Mereka diarahkan mulai dari pendaftaran, diarahkan bagaimana membawa barang-barang yang diizinkan, ya, dan diarahkan pula untuk ketemu dengan keluarga. Sebanyak 288 narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat mendapatkan remisi Idul Fitri 2025. Dari jumlah tersebut, terdapat nama mantan Ketua DPR Setia Novanto dan juga mantan Kakor Lantas Polri Joko Susilo yang juga mendapatkan remisi. Lapas kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat mengajukan 388 narapidana untuk mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 288 napi yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto dan mantan Kakor Lantas Polri Joko Susilo mendapatkan remisi. Setia Novanto dapat berapa tahun sama Joko Susilo, Pak? Nah, terkait dengan beberapa tokoh tadi, kebetulan kami datanya hanya ini. 400 orang, 338. Kita tidak membeda-bedakan sih ada berapa sih, beda berapa. Tapi Pak Setnov sendiri dapat, Pak? Dapat, cuman kalau jumlahnya berapa harus dilihat data lengkapnya, Mas. Momen Idul Fitri juga dimanfaatkan keluarga untuk menjenguk narapidana. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Pemirsa, momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah dimanfaatkan ratusan warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Bojonegoro, Jawa Timur untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Pihak Lapas kelas 2A Bojonegoro membuka layanan kunjungan khusus selama 2 hari, 31 Maret dan 1 April 2025, agar warga binaan dapat merasakan momen Idul Fitri dengan keluarga dan kerabat. Antusiasme masyarakat terlihat jelas sejak pagi hari.
Mereka datang dengan membawa berbagai macam bingkisan dan makanan khas Lebaran. Pertemuan warga binaan dan keluarga dilakukan di aula gedung untuk mengantisipasi tingginya animo masyarakat yang ingin berkunjung. Kita menuju ke Haidar Faisal yang saat ini berada di rumah duka. Halo, selamat sore Faisal. Kira-kira kapan Reysa Hetapi akan dimakamkan? Baik, Zega dan juga pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang telah meninggal Reysa Hetapi, aktor kawakan yang telah menghiasi industri perfilman Indonesia dengan berbagai karyanya. Saat ini saya tengah berada di rumah duka Sentosa yang berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat, di mana memang di tempat inilah, di rumah duka ini, untuk sementara waktu Reysa Hetapi disemayamkan. Dan memang hingga sampai saat ini, Zega dan juga pemirsa, kami dapat informasikan bahwa masih berdatangan ini kerabat-kerabat ataupun sanak saudara dari Reysa Hetapi ke rumah duka Sentosa di Jakarta Pusat ini. Tadi kalau kami memantau, sekiranya kami melihat ada sosok dari Denis Adiswara, Rima Melati, Christine Hakim, Tio Pakusadewo, Indro Warkop, dan juga tadi baru saja tiba ini Menteri Kebudayaan Fadlizon yang juga turut menyelawat dari jenazah almarhum Reysa Hetapi di rumah duka Sentosa ini. Adapun tadi juga kami sempat berbincang dengan sejumlah kerabat yang memang merasakan kehilangan dari sosok Reysa Hetapi ini, yang merasa dirinya merupakan orang yang sangat baik begitu. Dan selain itu juga, Zega dan juga pemirsa, kami dapat informasikan juga selain berdatangan ini juga, selain pihak-pihak yang berdatangan ini juga ada banyak karangan bunga yang berdatangan, salah satunya dari pejabat seperti Anies Baswedan ataupun dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Dan untuk menjawab pertanyaan Zega, memang hingga sampai saat ini Reysa Hetapi masih akan disemayamkan di rumah duka Sentosa ini untuk beberapa waktu sebelum pada akhirnya nanti akan dikebumikan pada hari Jumat mendatang di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Hingga sampai saat ini keluarga masih menunggu kehadiran dari anak ketiga dari Reysa Hetapi, yang ini adalah Panji Surya, yang saat ini masih tengah berada di Amerika Serikat dan rencananya akan tiba di rumah duka ini pada esok malam. Setelah itu barulah nanti akan diproses untuk dikebumikan jenazah dari almarhum Reysa Hetapi ini. Dan memang Zega dan juga pemirsa, jika kami bisa informasikan, ini Reysa Hetapi meninggal di usianya yang ke-68 tahun, di mana Reysa Hetapi meninggal pada tanggal 1 April kemarin pada pukul sekitar 9 malam di ruang ICU Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Dan memang sebelum meninggal dunia, ini pada Selasa kemarin, maksudnya pada Senin kemarin, ini Reysa Hetapi sempat dikabarkan sedang berjuang pulih dari penyakit stroke-nya yang ia alami sejak tahun 2023 kemarin. Dan memang sebelumnya Reysa Hetapi juga sudah beberapa kali bolak-balik ke rumah sakit begitu, sehingga bisa disimpulkan oleh pihak keluarga bahwa penyebab Reysa Hetapi meninggal ini dikarenakan memang riwayat penyakit yang sudah dideritanya sejak lama, yakin adalah diabetes dan juga stroke. Itu informasi yang kami terima dari adik Reysa Hetapi, yang adalah Charlie Hetapi. Tentu kita harapkan almarhum, seluruh amal dan juga ibadah almarhum ini bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sementara demikian, Zega, kami kembalikan ke studio. Baik, Pasal dengan kedatangan kerabat ataupun artis senior di rumah duka saat ini, apakah mungkin ada kenangan yang disampaikan ataupun momen-momen terkesan dari seorang sosok Reysa Hetapi yang disampaikan oleh mereka? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah kerabat yang sempat hadir di rumah duka Sentosa ini. Salah satunya adalah Tio Pakusadewo, yang juga merupakan aktor senior, sepertinya hampir satu angkatan bersama dengan Reysa Hetapi, yang ia juga menjelaskan terkait dengan sosok dari Reysa Hetapi ini, yang menganggap bahwa sosoknya merupakan kerabat yang sangat peduli dengan sesama. Bahkan ia juga sempat memberikan pengalaman di mana saat ia masih berjuang dengan
hal-hal yang berbau seperti obat-obatan terlarang ini, Reza Hayatapy selalu setia untuk mendukung Tio Pakusadewo ini untuk bisa keluar dari lingkaran setan tersebut. Bahkan beberapa kali juga Reza Hayatapy dikatakan sempat dan juga bersedia untuk menemani Tio Pakusadewo ini kemanapun ia mengurus hal-hal tersebut. Untuk sebenarnya demikian, Zega, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fasyal atas informasinya. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, ribuan warga memadati acara Halal Bihalal Idul Fitri yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di kampung halamannya di Desa Dolo Gede, Kecamatan Tambak Rejo, Bojonegoro, Jawa Timur. 32 UMKM lokal dilibatkan untuk meramaikan Medayoh Bojonegoro yang digelar di halaman The Dolo Cozy Space. Warga ingin bertemu langsung dengan Menteri Pratikno yang juga kakak dari Bupati Bojonegoro Setio Wahono. Menteri Pratikno pun berkeliling di sejumlah stand. Dalam kesempatan itu, Pratikno mengapresiasi dilibatkannya UMKM untuk menumbuhkan perekonomian di daerah. Jangan mencari kekayaan dari Bojonegoro. Mohon maaf. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan bencana gempa bumi di Myanmar gelombang kedua. Bantuan tersebut berupa pengiriman tim Satgas Kemanusiaan Bencana Alam yang tergabung dalam tim Indonesia SAR INASAR yang berjumlah 53 personel. Pengiriman bantuan tim Indonesia SAR INASAR sebanyak 53 personel terdiri dari unsur Basarnas, TNI, Polri, BNPB, dan Basnas. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, pengiriman bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Myanmar ini dilakukan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Para personel tersebut akan bertugas dengan maksimal untuk misi kemanusiaan di Myanmar selama 2 minggu. Pemirsa, kabar tadi menutup jumpa kita di Kabar Merah Putih sore hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.